Selamat pagi, siang, dan malam, Bapak Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Fadlan Hashim dan NPM 106652215. Kali ini saya akan menjelaskan tentang lab 2, yaitu instalasi modul ekstra HRIS di Odoo. Oke, langsung saja ya. Jadi, setelah sebelumnya pada lab 1 kita mencoba untuk menginstal Odoo secara lokal dan secara remote pada server. Kali ini kita akan menambahkan modul tambahan, yaitu untuk payroll, training, dan appraisal. Oke, jadi yang pertama, untuk modul ekstra Open HRMS Core itu kita bisa download pada laman apps.odoo.com, dan kita langsung download untuk versi 16 ya, karena kita menggunakan Odoo versi 16. Kita bisa mengklik download for version 16, and then kita bisa langsung mengekstrak zip yang telah di download dan masukkan semua foldernya itu ke dalam add-ons, kurang lebih seperti ini. Dan pastikan add-onsnya itu di tempat kita menyimpan konfigurasi Docker sebelumnya ya, yang telah dilakukan di lab 1. Nah, selain itu juga tambahkan variable add-ons path, yaitu seperti ini pada berkas odoo.conf. Jadi ini tujuannya adalah untuk konfigurasi supaya kita menyambungkan antara berkas add-ons yang di lokal dengan yang ada di kontainer dockernya gitu. Nah, nanti tambahkan juga import pandas di HRMS dashboard seperti ini. Nah, di sini saya menggunakan nano ya. Lalu untuk di berkas broadvector.py tambahkan juga import pandas. Nah, setelah siap, kita perlu menjalankan Docker ya. Docker dijalankan. Di sini saya menggunakan Docker desktop, jadi tinggal ngeklik UI-nya aja. Kita bisa tekan start di sini. Nanti ketika sudah aktif, kita perlu untuk masuk dalam kontainer yang menyimpan server Odoo. Kalau di kasus saya ini adalah kontainer dengan nama web 1. Itu caranya kita bisa langsung klik web 1-nya, lalu ke bagian exec. Nah, di sini kita udah masuk ke terminal dari kontainernya. Nah, di sini karena tadi kita udah nambahin import pandas, kita perlu untuk install dulu ya pandasnya supaya ntar nggak error. Jadi menggunakan perintah pip install pandas. Nanti akan mulai download. Ketika sudah selesai, kita jangan lupa untuk restart kontainernya ya, supaya changes yang tadi pandasnya itu bisa ke load pada kontainernya. Setelah itu kita perlu menambahkan atau mengaktifkan developer mode. Nah, ada banyak caranya, misalnya dengan melalui settings, tapi kali ini saya menggunakan cara yaitu menambahkan parameter debug 91 pada URL. Jadi misalnya awalnya kayak gini para URL-nya, tinggal ditambahkan debug 91. Nah, itu artinya ntar bakal aktif developer mode-nya. Nah, ketika udah aktif pasti nanti akan ada perubahan di navbar-nya, lebih lengkap gitu. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita perlu mengupdate app list-nya gitu. Dengan cara menekan navbar yang ini, nanti muncul modal, tekan update. Nah, setelah itu kita bisa langsung search HRMS Core. Nah, nanti bakal muncul aplikasi yang udah kita download sebelumnya tapi belum aktif. Nah, kita perlu activate. Ketika sudah deactivate, nanti akan muncul tampilan modul dari Open HRMS Core-nya seperti ini, dashboard-nya kurang lebih. Berarti kita udah berhasil ya untuk install modul HRMS Core-nya. Selanjutnya kita akan menginstal modul employee dan orientation dan training. Di laman yang sama, di website yang sama, kita pilih ke modul employee orientation, terus kita download juga untuk version 16. Caranya sama, klik download, terdapat zipnya, kita ekstrak dan masukkan ke dalam folder add-ons. Selanjutnya kita tambahkan employee orientation pada bagian depends di berkas manifest.py yang ada di file OHRMS Core, supaya kedetek ada modul employee orientation. Nah, setelah itu kita restart container Odoo-nya kayak tadi sebelumnya, terus kita lakukan update list app.
Nanti muncul modal seperti ini, kita tekan update. Nah, kita tinggal mencari employee orientation di search bar, nanti bakal muncul aplikasinya yang belum kita aktifasi, maka kita perlu activate dengan menekan tombol activate, dan nanti akan muncul halaman seperti ini yang bisa kita akses. Tapi karena kita masih belum ada orientation, maka masih kosong ya. Terus yang ketiga itu ada modul appraisal. Nah, cara sama ke website yang sama juga, itu kita pilih yang OHA appraisal, nanti kita download untuk versi 16, kita ekstrak yang zipnya dan kita masukkan dalam folder add-ons, terus juga tambahkan di manifest.py yaitu OHA appraisal seperti ini. Nah, nanti kita restart lagi kontainernya dan kita lakukan update apps list dan kita aktivasi modul appraisalnya. Ketika sudah, kita perlu ke settings dan manage users, dan kita pilih user yang sedang login sebagai manager. Nah, tujuannya adalah supaya kita bisa mengakses menu appraisal. Ini kita bisa akses di menu yang di ini ya, pojok kiri. Kalau lebih seperti ini contohnya. Nah, setelah semua kita lakukan backup database seperti tutorial 1, yaitu masuk ke halaman login, nanti pilih manage database, lalu kita pilih database yang mau di backup, tekan backup, lalu muncul modal, pilih formatnya zip, tekan backup lagi, dan proses backup akan berjalan secara otomatis. Seperti itu. Untuk pertanyaan, jadi singkatnya, modul OpenHRMS Core itu adalah fondasi dari sistem manajemen sumber daya manusia di Odoo. Jadi ini modul sebagai kerangka utama dari modul-modul lainnya. Jadi ada banyak banget fitur yang dibawa oleh modul ini seperti onboarding, time tracking, dan appraisal yang akan kita download di step-step setelahnya gitu. Nah, karena kita udah download, udah install OpenHRMS, itu nyambung dengan pertanyaan kedua dan ketiga, yaitu employee training dan orientation itu termasuk dari bagian dari OpenHRMS gitu. Karena kita kalau misalnya mendownload ini, kita perlu download dulu sebelumnya yang OpenHRMS-nya. Nah, modul ini tuh tujuannya adalah untuk memudahkan HR dalam proses orientasi dan pelatihan karyawan, sehingga bisa di-set nih goals-nya, mau gimana nih trainingnya, apa aja yang ingin dicapai gitu, supaya programnya terstruktur dan karyawan juga mendapatkan environment atau lingkungan yang baik dalam development di company-nya gitu. Dan FYI, kita juga bisa set program training yang berbeda bagi setiap departemen. Lalu untuk appraisal ini tujuannya adalah untuk memudahkan HR dalam memberikan penilaian secara berkala kepada karyawan. Oleh karena itu, perusahaan dapat dengan mudah melihat perkembangan kinerja karyawan dari waktu ke waktu. Nanti penilaian itu bisa dari macam-macam ya, bisa dari rekan kerja, atasan, HR, atau yang lain. Kurang lebih seperti itu. Dan ini juga bagian dari modul OpenHRMS. Jadi kita perlu download OpenHRMS dulu, baru download yang modul yang ini. Kurang lebih seperti itu. Saya mohon maaf atas kekurangan dan saya akhiri. Terima kasih banyak.